Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sudah makan belum? Sudah. Sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Untuk itu, silakan berdiri. Ikuti ibu ya. Angkat tangannya. Buka tutup, buka tutup. Sambil tersenyum. Buka tutup, buka tutup. Sambil tertawa. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Sudah siap belajar? Siap. Bagaimana perasaan kalian saat ini? Senang. Senang. Sebelum belajar, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nasya, kenapa? Katanya izin, Bu. Izin. Sama siapa lagi? Sama. Oh iya, Salma. Kemana Salma? Izin juga sama Bu. Izin juga. Baik. Ibu tuliskan ya. Hani, Bu. Oh, sama Hani. Hani. Nah, siapa lagi? Sapi-sapi ya. Fitri sama Caca. Makasih ya. Di absen. Sekarang lihat Ibu. 1, 2, tepuk 1. Yes, 1, 2.
kalian dapat mengenal lingkungan sekitar kita, yaitu apa saja yang ada di sekitar kita hewan. Kupu-kupu, kucing, Domba, sapi. sapi. Iya. Jadi yang pertama itu mengaitkan bentuk tubuh hewan. Apakah hewan-hewan tersebut punya tubuh? Punya. Di dalam tubuhnya ada apa saja? Ada ini bentuk tubuhnya ada apa saja? Tangan, terus apa lagi? Kepala, kaki. Nah, dan fungsinya nanti kita akan belajar fungsinya. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi adalah kegunaan. Jadi, kegunaan dari bentuk-bentuk tubuh hewan tersebut. Misalnya kegunaan kaki, kegunaan tangan, dan lainnya. Dan untuk tujuan yang kedua yaitu mengemukakan bentuk tubuh hewan. Mengemukakan itu nanti disebutkan bentuk tubuh hewan itu apa saja. Kemudian membandingkan antara tubuh hewan yang satu dengan yang lainnya. Siap? Siap. Bagaimana kalian pernah menemui hewan apa saja? Kupu punya apa saja dalam tubuhnya? Punya apa saja? Apalagi kupu punya apa? Punya mata, kaki, telinga, hidung, mulut, kepala. Apalagi punya kaki enggak? Punya. Hewan apa lagi? Cicak. Cicak ada di mana? Di atas rumah ya. Cicak punya apa saja? Tubuhnya punya kaki. Kakinya ada berapa? 4. Kalau cicak 4. Kalau kupu-kupu berapa? 2. Berapa? Nanti bisa dilihat kembali perbedaan antara cicak dan kupu-kupu. Kupu-kupu punya sayap? Punya. Cicak punya sayap? Tidak. Itulah perbedaannya. Ibu juga pernah melihat yaitu ayam. Dia memiliki kaki, memiliki sayap, juga memiliki paruh. Paruhnya sering digunakan untuk mereka makan. Apakah kalian pernah melihatnya? Selain itu, pernah melihat hewan apa lagi? Kucing. Apa fungsinya kaki kucing? Berjalan, bisa berjalan. Punya apa lagi kucing? Kaki punya ekor, punya telinga, punya mata, mulut. Mulutnya untuk apa mulut kucing? Untuk apa? Untuk makan. Bukan menggunakan mulutnya. Betul. Ibu punya bahan ajar. Silahkan kita pelajari ya. Kita mulai pembelajarannya. Silahkan pada kelompok 1 dan kelompok 2. Lihat pada topik C. Di sana terdapat gambar yang menunjukkan ada apa saja. Kucing. Ada gambar kucing. Ada kura-kura, kelinci, kupu-kupu, anjing, sapi, ada apa lagi? Domba, ada apa lagi? Ayam. Mari kita cari tahu bersama-sama apakah hewan-hewan tersebut memiliki mata? Memiliki mata tidak? Memiliki. Punya mata, punya kaki? Kita tulis bersama-sama, memasukkannya ke dalam tabel ya. Ikuti ibu ya, gambarlah tabel lalu masukkan hewan-hewan tersebut.
tabel yang Ibu gambar. Ini adalah tabel sebuah tabel. Boleh pakai penggaris. Ibu punya tabel 1, 2, 3, 4, 5. Tabel yang pertama adalah nama hewan tersebut. Nanti kita masukkan ya. Tabel yang kedua sampai ketiga adalah anggota tubuh. Dan tabel terakhir adalah fungsi, yaitu kegunaan dari anggota tubuh tersebut. Silahkan gambar ya. Fungsi adalah kegunaan. Kita tulis ya. Yang pertama tadi hewan apa saja? Kupu. Boleh cek itu kan? Iya. Kupu-kupu, kelinci, nanti di checklist ya. Kupu-kupu memiliki mata tidak? Kalau punya di checklist. Kupu-kupu punya kaki tidak? Kalau punya di checklist ya. Kelinci, apa lagi? Digambar apa lagi? Ada kucing ya. Kucing. Ada kucing. Kemudian anjing. Ada anjing, ada kura-kura. Ada apa lagi? Udah ya? Udah. Dari 5 hewan ini silahkan kalian cari bentuk tubuhnya yang sesuai. Kalau sesuai silahkan kalian checklist satu persatu ya. Selamat mengerjakan. Bu, itu tuh fungsi kan? Iya. Fungsi. Waktunya 5 menit ya. Waktunya 5 menit. Boleh. Iya, di checklist semua ya. Semuanya di checklist. Iya betul. Lanjut ya. Silakan. Waktunya 5 menit.
Ya, satu lagi dia benar ya. Selesai. Lihat ke depan kita kerjakan sama-sama ya. Tadi kupu-kupu punya mata? Punya. Punya kaki? Punya. Punya mulut? Punya. Fungsi dari semua apa fungsinya? Fungsi mata untuk apa? Untuk melihat. Ya. Fungsi kaki untuk apa? Untuk berjalan. Dan yang terakhir, fungsi dari mulut untuk apa? Untuk makan. Kelinci punya mata? Punya. Kaki punya? Punya. Mulut punya? Punya. Sekarang kucing. Kucing punya mata? Punya. Punya kaki? Punya. Punya mulut? Punya. Anjing punya mata? Punya. Punya kaki? Punya. Punya mulut? Punya. Yang terakhir kura-kura. Apakah dia punya mata? Punya kaki? Punya mulut? Punya. Semua sudah? Sudah baik. Apakah mata kupu-kupu dan mata kelinci sama? Mata kupu-kupu dan mata kelinci sama tidak? Tidak. Mata kupu-kupu lebih kecil dan mata kelinci lebih besar. Dengan mata kura-kura sama tidak? Mata kura-kura besar, mata kupu-kupu lebih kecil. Kemudian ini yang terakhir, yang kedua, kaki kupu-kupu dan kaki kelinci sama tidak? Tidak. Perbedaannya apa? Siapa yang tahu? Bagaimana kaki kupu-kupu? Lebih kecil. Bagaimana kaki kelinci? Lebih besar. Kemudian mulut kura-kura dan mulut kupu-kupu sama tidak? Tidak. Perbedaannya apa? Karena mulut kupu-kupu lebih kecil, sedangkan mulut kura-kura lebih besar dari kupu-kupu. Betul. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Karena kupu-kupu memangsa makanan yang kecil seperti serangga, bunga. Dia menyedot makanan dari bunga. Tidak. Sedangkan sari bunga itu disedot dengan mulut kupu-kupu yang kecil. Sedangkan hewan lain makanannya besar seperti ikan. Jadi kucing dan anjing juga kelinci memerlukan mulut dengan ukuran yang lebih besar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu? Diam di bunga. Karena itu adalah sumber makanan dari kupu-kupu. Sumber makanan dari kupu-kupu yaitu sari bunga atau madu dari bunga adalah makanan kupu-kupu. Kupu-kupu akan memakannya dengan cara menyedotnya. Sudah pernah melihat kupu-kupu yang sedang hinggap di bunga? Nah, itu kupu-kupu tersebut sedang menyedot makanan dari bunga. Kupu-kupu tersebut, kalian memperhatikannya sedang apa? Sedang hinggap? Sedang di bunga, sedang diam aja. Itu
adalah sedang makan atau sedang minum. Jadi bunga itu adalah makanan dari kupu-kupu. Betul. Jadi fungsi dari mulut kupu-kupu adalah untuk menyedot makanannya, yaitu sari-sari tanaman atau sari-sari bunga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa lagi? Bisa terbang. Kenapa kupu-kupu terbang? Karena kupu-kupu memerlukan sayap untuk terbang dari satu bunga ke bunga lain, dari satu tanaman ke tanaman lain untuk mencari sumber makanannya. Ya, itulah fungsinya. Iya, karena kelinci memiliki bentuk kaki yang bengkok sehingga kelinci suka melompat. Kaki kucing begitu tidak? Beda ya antara kaki kelinci dan kaki kucing. Kalau kaki kucing mah lurus kakinya, ya. Jadi bisa digunakan untuk berjalan seperti kita. Kaki kucing ada berapa? 4. Dan kelinci? 2. Jumlahnya sama, tapi bentuk mereka berbeda. Dengan fungsinya juga beda. Kalau kaki kucing digunakan untuk berjalan, sedangkan kaki kelinci digunakan untuk melompat. Bentuknya juga beda ya. Iya, sebagaimana sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, boleh mau tanya? Iya, kodok dan kelinci sama-sama loncat, sama-sama punya kaki 4, sama. Itulah persamaan dari kodok dan kelinci. Mereka sama-sama bisa melompat. Kaki kodok dan kaki kelinci digunakan untuk melompat dari satu tempat ke tempat lain. Apalagi? Sudah. Apabila sudah, tapi badannya besar. Makanan yang banyak. Makanannya juga besar, membuat besar. Ya. Oke? Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, ibu punya tugas untuk kalian. Kita akan membagi 2 kelompok. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ibu akan membagi 2 kelompok. Silahkan membagi tugas masing-masing ya. Ibu punya tugas. Silakan. Di dalam tugas ini ada gambar hewan. Kemudian ada tabel. Tabel yang pertama adalah gambar hewan. Silakan gambar hewan yang kalian temui tadi. Kemudian anggota tubuhnya apa saja, dan yang terakhir tinggal di mana mereka, di air atau di darat. Silakan diisi bersama-sama. Bagi tugasnya ya, silakan tugasnya dibagi. Ya. Siapa yang mau nulis, siapa yang mau gambar, silakan bekerja sama dengan baik, saling menghargai antar pendapat teman. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Boleh apabila ada yang mau ditanyakan. Waktunya 20 menit siap? Siap. Selamat mengerjakan. Boleh dikasih
bagus. Silahkan bekerja sama ya. Waktunya 20 menit. Ya, Nak. Kamu tahu nggak? Iya, boleh. Kamu kenapa kelihatan cantik mukanya? Iya, cantik ya. Nah, gitu banget ya. Ada saya. Ih, banget kan. Bisa ditunggu.
ice breaking dulu ya. Siap. Jempol 1, 2, tepuk jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, hebat. ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, hebat. Boleh lanjutkan ya. Dikasih warna ya, biar bagus. Ya. Ya. 8 menit lagi ya. Iya, tempat tinggalnya pura-pura tinggal di mana? Ibu kan kayak bikinnya kamu ini, ibu kan boleh ibu kalau ininya apa? Iya, kucing di dalam. Ibu, kenapa nggak boleh disini sama Karena amfibi hewan amfibi air dan udara. Menit lagi ya.
kita kira selama ternyata memiliki perbedaan satu sama lain. Pernahkah kalian terpikir mengapa hewan diciptakan dengan bentuk tubuh bagian tubuh yang kebiasaan yang berbeda-beda? Apa yang akan terjadi jika semua hewan memiliki bagian tubuh yang sama? Kita akan mencari tahu apakah memangsa semua hewan memiliki mata, tangan, kaki. Kita juga akan bersama-sama memiliki bagaimana cara mereka hidup. Apakah semuanya makanan? Apakah semuanya bisa berenang? Mari kita lakukan kegiatan berikut ini untuk mencari tahu. Kegiatan yang kalian lakukan tadi apa? Hewan apa saja sebutkan? Yang pertama tadi hewan apa? Kura-kura. Kalau disebutkan semuanya hewannya. Kura-kura, gajah, buaya, jerapah, orangutan, zebra, lion. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Acungkan tangannya yang mau bertanya. Acungkan tangannya siapa? Siapa yang mau bertanya? Acungkan dulu. Acungkan tangannya. Acungkan tangannya sini. Kemudian bacakan pertanyaannya boleh. Apa fungsi telinga kucing? Untuk mendengar. Bagaimana jawabannya? Benar. Bagaimana kelompok 2 sudah siap? Sudah siap. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 siap? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 yang mau baca siapa? Silahkan Cindy dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi keras ya. Mencari tahu apakah memang semua hewan memiliki mata, tangan, kaki. Kita juga akan bersama-sama menyelidiki bagaimana cara mereka melakukan apa supaya bisa berenang. Mari lakukan kegiatan berikut ini untuk mencari tahu. Sekarang kalian akan mencari tahu tentang bagian tubuh hewan. Kegiatan yang kalian lakukan sudah apa saja? Yang pertama hewan apa saja? Kura-kura, ya, baik. Silahkan. Aku mau bertanya, Boleh. kenapa apa kura-kura punya gigi? Apakah kura-kura punya telinga? Apa kura-kura punya hidung? Bagaimana jawabannya? Benar. Tepuk tangan. Silahkan duduk kembali. Nah, jawaban tadi apa yang mau ditanyakan tadi kepada kelompok 1? Yang pertama, Apa kura-kura punya gigi? apa kura-kura punya kaki?
karena tidak memiliki daun telinga. Dan yang terakhir apa? Apakah kura-kura punya hidung? Apakah kalian pernah melihat hidung kura-kura? Ada, namun tidak terlihat, tidak menonjol keluar. Kemudian tadi pertanyaannya apa pertanyaannya? Untuk kelompok 2? Apa pertanyaannya? Fungsi telinga kucing. Tadi fungsinya untuk apa? Telinga kucing? Mendengar apa? Untuk mendengar mangsanya. Mangsa kucing apa? Ikan. Apakah terdengar suara mangsanya? Kucing akan mendengar walaupun dia dari jauh dan mangsanya sangat jauh. Kucing dapat mendengarnya. Kemudian pertanyaan yang kedua apa? Pertanyaan yang terakhir tadi apa? Tentu saja. Apakah kucing ada di sekitar kita? Apakah kalian waktu keluar rumah pernah melihat kucing? Pernah. Apakah ketika kalian ke sekolah di jalan menemui kucing? Pernah. Apakah seberapa sering kalian melihat kucing? Sangat sering dan kita temui setiap hari. Betul. Setelah kucing, kemudian kura-kura. Ada yang pernah melihat kura-kura? Benar. Kura-kura, kucing, kelinci, mereka sering dijadikan hewan peliharaan dan dapat kita temui juga di sekitar rumah kita, di sekitar rumah kita, rumah teman kita, rumah tetangga kita, kemudian di jalan, di tempat umum, juga di sekolah sering ada kucing. Sering. Kucing, juga kelinci sering melihat di kandang. Sering. Apakah mereka terlihat sama? Terlihat sama tapi berbeda. Persamaannya apa saja? Warnanya beda-beda. Apalagi perbedaannya? Ukuran. Apalagi perbedaannya? Telinga kucing pendek, sedangkan telinga kelinci lebih besar, lebih panjang. Iya, perbedaannya terlihat sama tapi berbeda. Apalagi yang terlihat sama namun berbeda? Kaki bebek dan kaki ayam seperti sama? Memiliki 2 kaki namun berbeda. Kaki ayam tidak memiliki selaput, sedangkan kaki bebek memiliki selaput di tengahnya. Kenapa? Siapa yang tahu perbedaannya? Karena bebek digunakan untuk mencari ikan di air agar bisa berenang, sedangkan ayam tidak berenang. Ayam digunakan untuk mencakar-cakar tanah untuk mencari cacing sebagai makanan. Kemudian hewan apa lagi? Kupu-kupu digunakan untuk terbang. Apanya? Sayap. Sayapnya digunakan untuk terbang. Digunakan untuk terbang kemana? Ke bunga lain. Kalau bunga ini udah habis madunya, pergi lagi mencari lagi ke bunga lain yang masih banyak madunya. Betul. Hewan apa lagi? Lebah sama kupu-kupu sama enggak? Sama enggak? Beda. Hewan yang berbeda tapi makanannya sama. Bisa sama-sama juga bisa terbang.
paham? Sudah paham kelompok 2? Sudah paham kelompok 1? Paham. Baik, kalau sudah paham, tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua di akhir pembelajaran nanti. Dapat kalian terapkan di rumah, di sekitar rumah, mengamati kembali. Silahkan amati kembali dan pelajari kembali ya. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu mengamati lingkungan sekitar kita. Di lingkungan sekitar kita terdapat beberapa makhluk hidup, di antaranya hewan. Ada hewan apa saja? Tadi ada kucing, ayam, bebek, kemudian kuku, mereka kelinci. Mereka adalah hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kita dapat mempelajarinya. Kenapa belajar dari hewan tersebut? Karena mereka adalah hewan-hewan yang paling mudah kita temui. Setiap saat, setiap waktu, setiap kalian keluar rumah, mereka selalu ada menyambut kita. Mereka selalu ada dan bikin kita senang. Iya, kita selalu senang melihat mereka. Kita pelajari apakah kaki kucing fungsinya untuk apa, fungsi dari kaki kelinci untuk apa, itu dapat bermanfaat bagi kita. Itulah perbedaan persamaan dari hewan-hewan tersebut. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh. Ya, dari sengaja ya, bagus banyak. Sekarang kita tulis PR ya. Ya, silahkan tulis PR-nya. Silahkan tulis PR-nya.
hewan memiliki bentuk tubuh yang sama? Tidak, tentu berbeda. Yang kedua, kenapa berbeda-beda? Kenapa berbeda-beda antara kucing dan kelinci? Kenapa berbeda? Kelinci punya buntut yang pendek. Ada yang buntutnya panjang. Apalagi pendek, panjang. Kenapa bervariasi? Karena mereka adalah hewan yang berbeda. Betul. Oh iya, bagaimana fungsi kaki kucing dan kaki bebek? Apa fungsi dari kaki? Ada Empat untuk apa? belajar. Untuk berjalan. Sedangkan bebek Ada dua. ada dua. Untuk apa? Untuk berenang. Ada selaputnya ya. Betul. Baik, kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillah. Semangat ya, semangat untuk terus belajar. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Nanti kita lanjutkan materi selanjutnya ya di pertemuan